Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Senang sekali pagi ini kita dapat berkumpul kembali dalam suasana peserta PKPA, khususnya angkatan tahun 2025, yang mana hari ini kita akan menimba ilmu dan pengalaman langsung dari para praktisi hukum serta akademisi hukum terbaik. Di sesi pertama kali ini kita akan segera memasuki materi yang berhubungan dengan hukum acara arbitrase dan alternative dispute resolution atau ADR, yang mana materi ini salah satu bidang penting dalam praktek hukum modern, yang mana hal ini juga berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebelum itu kita mulai, izinkan saya membacakan secara singkat profil dari narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, di samping saya adalah Bapak Dr. Hari Wibisono, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang mana beliau merupakan seorang dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan pengalaman mengajar di berbagai bidang seperti hukum perjanjian kredit dan jaminan, kemudian juga ada hukum pembiayaan, hukum acara berdata, serta litigasi. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta meraih gelar doktor di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan disertasi berjudul Hakikat Lembaga Kuasa dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Yang mana memang karena selain aktif dalam dunia akademik, beliau juga kerap terlibat dalam penelitian-penelitian serta kegiatan hukum praktis yang mana berhubungan dengan di bidang perlindungan hukum serta hak tanggungan. Jadi tanpa berpanjang kata, mari kita sambut dengan hangat Bapak Dr. Hari Wibisono, Sarjana Hukum Magister Hukum. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pesertanya hybrid ini Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk menyingkat waktu, langsung saja ya saya jelaskan satu persatu ya. Siapa? Tapi saya pakai bahasa campuran ya. Kalau saya nerangkan ini bahasa campuran ya, Surabaya ya bahasa Indonesia campur Pak. Oke? Dan Iya, Pak. moderator. Ini sebelum hukum acara saya jelaskan basicnya dulu supaya paham dulu ya. Ini materi 2, materi 1 coba ada materi 1. Ya, materi 1. Ya. Soalnya nanti saya terangkan materi 2 langsung melompat nanti di saya jelaskan basicnya saja sebentar. Coba sambilnya jadi Ya. nah, Pak, kira. Baik. Hukum acara arbitrase ya dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi gini Pak, ini kaitannya dengan
non-litigasi. Non-litigasi itu, ya langsung saja Pak ya. Penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi non-litigasi ini perkara yang diselesaikan di luar peradilan. Ya, di luar peradilan Pak ya. Jadi menggunakan apa? Cara-cara seperti alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase. Apa itu saya jelaskan satu-satu. Ya, ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang 30/99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Itu ya Pak ya. Nanti dipelajari sendiri ya karena waktunya singkat ya. Jadi saya jelaskan poin-poinnya, nanti materi sudah saya share sehingga bisa dipelajari sendiri. Itu Pak ya. Poin-poinnya aja. Ayo. Sekarang kita alternatif penyelesaian sengketa. Bahasa Inggrisnya alternative dispute resolution. Jadi sebelum masuk ke arbitrase, maka cara yang ditempuh adalah melalui APS dulu, Pak. Alternatif penyelesaian sengketa. Jadi arbitrase ini hakikatnya sama dengan peradilan. Hanya saja ilustrasinya arbitrase ini peradilan swasta. Kira-kira seperti itu, Pak ya. Ada peradilan dari lembaga, di Indonesia ada 4 ya Pak ya. Nah, kalau arbitrase ini peradilan di luar lembaga. Apa itu nanti? Ayo. Ya, secara ADR, alternatif penyelesaian sengketa ini Pak ya, lahir di Amerika Serikat dari negara common law ya, Anglo-Saxon, sedangkan kita Eropa kontinental dari adoption dari Amerika pada tahun 1970. Ini Amerika. Jadi sejarahnya. Ya, lanjut aja. Lanjut, nanti pelajari sendiri Pak ya. Nah, stop. Ya ini, pengertian penyelesaian sengketa. Jadi dalam bahasa Inggris terdapat 2 istilah yaitu conflict and dispute. Konflik ini adalah suatu situasi di mana pihak dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya merendam perasaan tidak puas atas keprihatinannya. Maksudnya seperti ini. Konflik ini antara si A dan si B ini saling berselisih, Pak. Ya. Bu ya, saudara-saudara sekalian ya. Saling berselisih, tetapi antara si A dan si B ini hanya memendam perasaan. Nggak mau memblow up perkara itu menjadi perkara hukum. Sehingga outputnya adalah saling tidak tegur sapa, gak wawu, kira-kira seperti itu Pak ya. Gak wawu, gak tegur sapa, wis males kan gitu. Kalau ada si A, si B, wis mending pergi salah satu. Itu namanya konflik. Jadi memendam perasaan itu. Berbeda dengan dispute. Dispute ini adalah suatu konflik yang berkembang menjadi masalah. Artinya apa? Antara pihak A dan B sama-sama mempunyai perasaan yang luar biasa sehingga harus ditempuh langkah hukum. Barulah ini dispute atau sengketa. Jadi sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bila mana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atas keprihatinannya baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Sehingga salah satu pihak ini entah itu si A atau si B melakukan langkah hukum baik perdata maupun pidana. Itu namanya sengketa. Jadi itu Pak ya. Jadi konflik itu hanya meredam situasi, tidak berkembang menjadi suatu masalah ketika salah satu pihak tidak memblow up-nya menjadi suatu permasalahan hukum. Tetapi sengketa itu para pihak sudah sama-sama memblow up itu menjadi suatu perkara. Saling melapor, saling menggugat, itu dispute. Itu ya teman-teman ya. Ya, proses penyelesaian. Nah ini. Proses penyelesaian sengketa ini ada 2 proses, yaitu proses litigasi dan proses non-litigasi atau di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial, saling berhadapan, saling bermusuhan, kira-kira seperti itu Pak ya. Yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak bersengketa. Jadi kalau litigasi ini jelas pasti kita dihadapkan pada posisi saling bermusuhan, pasti menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan. Bisa saja dendam seumur hidup, kira-kira seperti itu Pak ya. Karena litigasi prosesnya pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kalau yang kalah itu kan pasti nggak terima.
Tuh ya. Proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelembatan yang mengakibatkan karena hal prosedural dan administrasi. Jadi menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Jadi proses di luar pengadilan ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi ketika besok kalian jadi advokat penuh ya, sebisa mungkin kalau mendapatkan klien itu carilah proses di luar pengadilan. Kenapa? Karena litigasi ini prosesnya sangat lama sekali, lama dan panjang. Panjang. Satu perkara itu bisa 4 sampai 5 tahunan kurang lebih ya. Itu satu perkara. Nah, kalau kita menyelesaikan di luar pengadilan dan kliennya itu sangat senang, sepakat setuju, nggak ada yang menang, nggak ada kalah, maka proses itu akan cepat. Bisa saja 2 bulan, 3 bulan selesai. Gitu Pak ya. 2 bulan, 3 bulan selesai, teman-teman semua pasti merasa senang. Kenapa? Kalian kan di-hire oleh klien. Kalau kliennya cepat selesai, klien puas, kalian juga cepat kerjanya. Artinya kerjanya berakhir, dapat honorarium. Nanti cari klien lagi. Itu ya, teman-teman ya, caranya seperti itu. Kelebihan proses non-litigasi, sifat kerahasiaan para pihak karena proses persidangan dan hasil keputusan tidak dipublikasikan, penyelesaian sengketa dalam pengadilan umumnya digunakan ADR. Jadi jelas non-litigasi ini prosesnya tidak dikonsumsi publik, teman-teman ya, bersifat private. Tapi kalau litigasi, kalian lihat di pengadilan ya, persidangan dibuka untuk umum. Tapi semua pihak perkara itu bisa dilihat dan diamati atau dianalisis oleh publik. Langsung. Ya, ADR atau APS lahir dari dilatar belakangi oleh beberapa alasan. Mengurangi kemacetan di pengadilan, meningkatkan ketertiban, melancar, nah ini dipelajari sendiri ya, teman-teman. Intinya mengurangi kemacetan saja, kira-kira seperti itu, karena prosesnya ribet. Nah, ADR atau APS antitesa terhadap lembaga peradilan. Kenapa? Waktu persidangan yang berlarut-larut, adversarial, saling menyerang dan dalam pengadilan, artinya saling berhadapan dan bermusuhan. Ya, kenapa di antitesa? Karena di pengadilan seperti ini, biaya mahal, prosedur yang ketat, lawyer oriented. Artinya karena proses yang rumit, hanya pihak yang punya keahlian yang bisa bersidang di pengadilan. Ini ADR, antitesa terhadap lembaga peradilan. Karena lembaga peradilan sifatnya seperti ini, teman-teman ya. Persidangan berlarut, adversarial, biaya mahal, prosedur yang ketat, lawyer oriented. Ya, lanjut. Ya, ungkapan mengenai citra pengadilan. Ya, ini ungkapan teman-teman ya. Hilang kerbau untuk mendapatkan kambing kembali. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Pernah dengar ya teman-teman ya? Inilah hukum teman-teman ya. Pahit, getir. Tapi ya harus dilakukan ketika para pihak memaksa untuk dilakukan langkah-langkah hukum. Jadi kalau kehilangan kambing, bisa saja untuk mendapatkan kambing kembali itu hilang kerbau. Bisa saja 1 kerbau atau 2 kerbau atau 3 kerbau, nggak tahu saya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Yang menang jadi arang, gosong yang menang. Yang kalah lembut jadi abu. Kira-kira seperti itu. Ya ini urusan hukum teman-teman. Proses hukum seperti ini. Win-lose situation menghasilkan loser dan winner. Ada yang menang, ada yang kalah pasti. Kurangnya kemampuan hakim. Hakim tidak mampu mengimbangi kemajuan zaman karena modernisasi hukum ya. Kira-kira seperti itu. Hubungan putus memicu konflik baru. Pasti antara si A dan si B karena perkara hukum, hubungan putus selamanya bisa jadi. Memicu konflik baru, saling bermusuhan. Lanjut. Ya, ini ya teman-teman ya. APS atau ADR diatur dalam Undang-Undang 30, saya jelaskan ya, tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, mengatur 2 hal, yaitu arbitrase dan APS. APS sendiri adalah alternatif jalan yang dapat ditempuh sebelum masuk ke jalur arbitrase. Jadi cara-cara bisa ditempuh dalam alternatif penyelesaian sengketa atau APS ini adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Jadi konsultasi ini ketika si A dan si B ini
bersengketa, teman-teman ya, kira-kira seperti itu ya. Dia akan berkonsultasi dulu pada orang yang lebih ahli, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana caranya supaya perkara ini bisa diselesaikan secara baik, tidak harus melalui jalur hukum, kira-kira seperti itu. Negosiasi itu antara si A dan si B itu menyelesaikan sendiri. Antara si A dan si B punya perkara, misalkan utang piutang, ya, dia berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah. Kita negosiasi aja, kita ngobrol aja di mana, terserah. Mau di warung kopi boleh, ya, mau di Excelsior atau Starbucks silakan. Kira-kira seperti itu namanya negosiasi. Jadi diselesaikan antara para pihak sendiri. Tapi dalam konteks alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan ya, secara musyawarah, kira-kira seperti itu. Mediasi. Mediasi ini adalah pihak ketiga. Artinya si A dan si B ini meminta bantuan pihak ketiga mediasi, yaitu yang bernama mediator ya orangnya, untuk dilakukan penyelesaian. Mediasi ini bersifat pasif, jadi semua langkah-langkah hukum dan problem solvingnya tergantung dari para pihak, yaitu si A dan si B. Mediator hanya sebagai penengah saja, ketika sudah ada titik temu baru dia menggunakan draft perdamaian. Gitu ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semua masukan, semua solusi-solusi dan semua penyelesaian itu diserahkan kepada para pihak, si A dan si B, itu mediator. Beda dengan konsiliasi, sama pihak ketiga. Dia menengahi, tapi konsiliasi atau konsiliator orangnya ini bersifat aktif, teman-teman ya. Jadi si A dan si B cukup diam saja. Jadi konsiliator itu menawarkan perdamaian, caranya seperti ini, bagaimana solusinya. Terus kalau sudah ada damai seperti ini, pelaksanaannya bagaimana, dia yang menjelaskan semuanya. Itu konsiliator. Dia teman-teman, setelah selesai dia akan memutuskan suatu perdamaian. Dia memutuskan, tetapi semua itu kesepakatan dari si A dan si B. Cuma konsiliator ini orangnya bersifat aktif. Kalau mediator pasif. Penilaian ahli sama, jadi sesuai dengan kompetensi dari keahlian masing-masing. Ini adalah APS teman-teman ya, bisa dilakukan dengan metode 5 cara ya, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Tapi yang biasa dipakai itu pasti mediasi atau konsiliasi. Kalau konsultasi atau negosiasi pasti jarang ada titik temu. Karena apa? Para pihak ketika bertemu sendiri kan pasti ayel-ayelan. Nggak ada yang mau ngalah, gitu ya, pasti. Negosiasi itu alot. Karena dua pihak langsung bertemu. Konsultasi hanya sebatas konsultasi. Ya, yang benar adalah kira-kira mediasi atau konsiliasi. Karena ditengahi oleh pihak ketiga dan yang mampu di bidangnya. Kira-kira itu ya teman-teman ya. Lanjut. Ya, penyelesaian sengketa melalui pengadilan namanya litigasi, di luar pengadilan namanya non-litigasi. Dapat ditempuh melalui 2 cara, melalui APS atau melalui arbitrase. Ya, ini yang kita bahas sekarang ini adalah APS. Coba lanjut. Ya, ini ya, kira-kira teman-teman ya. Penyelesaian sengketa ini ada 2 versi sesuai penjelasan saya, adjudikasi dan non-adjudikasi. Adjudikasi ini sama dengan proses beracara di pengadilan. Ya. Ini di sini aja. Saya tunjuk saja ya teman-teman ya. Wah, agak kelihatan. Cek. Ini aja ya. Nah, penyelesaian sengketa teman-teman ya. Adjudikasi ini sama hanya dengan proses perkara di pengadilan. Ada 2 versinya. Versi litigasi beracaranya di pengadilan lembaga negara, miliknya negara, seperti di pengadilan negeri gitu ya. Pengadilan tata usaha negara, pengadilan pada umumnya ya. Artinya ke-4 peradilan, kira-kira seperti itu. Di Indonesia kan ada 4 peradilan. Itu ya teman-teman ya. Nah, litigasi di pengadilan. Non-litigasi sama. Prosesnya seperti pengadilan. Kenapa kok non-litigasi, Pak? Karena dia diselesaikan di luar pengadilan. Arbitrase pengadilannya namanya. Ya. Jadi prosesnya sama dengan pengadilan. Hanya saja kenapa disebut non-litigasi? Karena dia diselesaikan di luar pengadilan. Ya, kira-kira ini. Ilustrasinya kira-kira pengadilan swasta. Ini pengadilan miliknya negara, ini pengadilan miliknya swasta. Apa itu arbitrase? Ya ini kita jelaskan, kita bahas di sini supaya paham teman-teman ya.
Jadi ini ya, adjudikasi ada dua, litigasi dan non-litigasi. Ini sifatnya adjudikasi. Berhadapan-hadapan sesuai dengan prinsip beracara di pengadilan. Litigasi di pengadilan miliknya lembaga negara, non-litigasi atau arbitrase pengadilannya lembaga swasta. Pengadilan swasta. Itu ya teman-teman ya. Non-adjudikasi. Nah, ini namanya non-adjudikasi. Berarti cara-cara ini dikesampingkan. Cara-cara beracara seperti di peradilan pada umumnya. Berarti ini non-adjudikasi. Ini adalah khusus APS. Alternatif penyelesaian sengketa. Melalui cara apa? Negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Karena ini caranya tepat. Kira-kira seperti itu. Tapi yang sebenarnya yang dipakai yang secara umum adalah mediasi dan konsiliasi. Ini jarang ada titik temu yang saya jelaskan tadi. Karena negosiasi para pihak berhadapan-hadapan sendiri. Diselesaikan sendiri. Kira-kira ada titik temu nggak kira-kira? Jarang. Minim. Karena pasti saling menang-menangan. Gitu Pak ya. Ini mediasi atau konsiliasi. Ya. Jadi dari sini paham dulu Pak ya. Teman-teman ya. Jadi penyelesaian sengketa ada dua, adjudikasi dan adjudikasi. Adjudikasi juga ada dua versi, diselesaikan secara lembaga melalui pengadilan negara atau melalui pengadilan swasta arbitrase. Non adjudikasi bisa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Lanjut. Ya. Ini ya, teman-teman ya. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar litigasi. Di luar litigasi atau non-litigasi. Ya. Dalam APS terdapat bentuk penyelesaian sengketa, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Ini kira-kira hanya sebatas ini saja teman-teman ya. Nah, kalau ini beda lagi. Ini penjelasannya sangat panjang. Cukup ini. Kita ngomong ke Undang-Undang 3099. Lanjut. Ya, ada di pasal 1 angka 10 Undang-Undang 3099. Ya, definisi dari APS sendiri adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara yang saya jelaskan. Jadi syaratnya harus para pihak sepakat. Kalau mau menyelesaikan secara kekeluargaan atau melalui jalur-jalur APS, syaratnya harus sepakat. Para pihak sepakat dulu. Bahwasanya dispute ini tidak akan konflik ini nggak akan berlanjut ke dispute yang akan diselesaikan melalui jalur hukum, tidak. Melalui jalur-jalur alternatif dulu. Tapi syaratnya harus sepakat kedua belah pihak. Lanjut. Ya. Berikut pengertian umum dan bentuk-bentuk APS yang dirangkum dari beberapa literatur sebagai berikut. Sudah saya jelaskan ya. Ini belajar sendiri teman-teman ya. Ayo lanjut. Ya, konsultasi, negosiasi, konsiliasi sudah saya jelaskan singkat tadi ya teman-teman ya. Ya, arbitrase. Lanjut. Lanjut. Ya. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagian dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam cara pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari. Dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Pasal 6 ayat 2. Jadi pertemuan langsung waktu 14 hari dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Lanjut. Ya, kira-kira sama teman-teman ya. Jadi kesepakatan tertulis, bantuan penasihat ahli atau bantuan mediator. Ini kalau mediator. Konsiliator juga sama. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah sepakat bahwasanya penyelesaian ini perkara dari temu, maka akte perdamaian tersebut harus didaftarkan ke pengadilan setempat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya para pihak nggak goyang, mendapat kekuatan hukum. Kira-kira seperti itu. Itu APS teman-teman ya. Setelah terjadi perdamaian, maka didaftarkan di pengadilan. Jadi sama halnya seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi para pihak nggak bisa saling membantah lagi atau mengelak lagi bahwasanya telah terjadi perdamaian. Ini buktinya sudah didaftarkan. Itu ya. Lanjut.
Ya, lanjut. Saya menyikat waktu ya, teman-teman ya. Nanti saya jelaskan arbitrasinya soalnya lama. Ya, final dan mengikat dan wajib daftar dalam 30 hari. Jadi kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda-beda secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikat baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan. Ya, jadi ketika para pihak tadi menyelesaikan perkara secara APS, kalau sudah ada titik temu, maka akte perdamaiannya setelah 30 hari penandatanganan paling lama maksudnya ya. Jadi setelah hari ini tanda tangan, 1 minggu didaftarkan. Sampai batas waktunya 30 hari. Tidak mempunyai kekuatan hukum percuma. Jadi para pihak nanti akan konflik lagi, Pak. Mengelak lagi. Oke, makanya ini ada aturan main. Jadi APS dan arbitrase ini berisi tentang hukum material dan formilnya. Tata cara bermainnya, kira-kira seperti itu. Meskipun secara prinsip di dalam persidangan tetap mengacu pada hukum acara perdata. Ya, jadi paling lama 30 hari. Kalau lebih dari itu baru didaftarkan, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Tidak bisa dieksekusi. Iya, konsekuensinya seperti itu. Berarti percuma kita capek-capek tadi negosiasi alat ada titik temu, tetapi tidak didaftarkan. Para pihak akan mengingkari lagi, belot lagi. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah didaftarkan, maka tidak ada alasan untuk tidak mengakui. Itu ya. Jadi prosesnya singkat. Beda sama proses pengadilan pada umumnya berlarut-larut. Itu ya. Keputusan final dan mengikat wajib didaftarkan di pengadilan negeri 30 hari sejak penandatanganan. Ini APS, teman-teman ya. Sederhana. Ya, boleh saja. Tetapi nanti ketika itu harus ada pihak yang menengahi, Pak. Kira-kira seperti itu ya. Setelah itu didaftarkan. Nanti saya jelaskan lembaga-lembaganya. Ayo lanjut. Menyelesaikan kesepakatan dalam 30 hari. Sudah. Lanjut. Ya, mengajukan ke lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Maksudnya adalah apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6 tadi yang saya jelaskan di atas, tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui arbitrase atau arbitrase ad hoc. Arbitrase itu adalah pengadilan secara umum, arbitrase ad hoc sama, cuman bedanya khusus. Khususnya itu adalah case by case, tergantung dari case-nya. Satu-satu secara khusus. Kalau satu case berakhir, yaitu berakhir pula. Itu ad hoc namanya, bedanya di situ. Ya, jadi kalau cara-cara APS yang ditempuh tadi ternyata tidak ada titik temu, deadlock buntu, maka atas kesepakatan para pihak pula secara tertulis ya, boleh mengajukan usaha penyelesaian melalui arbitrase. Jadi syaratnya harus ada kesepakatan tertulis bahwasanya para pihak antara si A dan si B sepakat diselesaikan secara arbitrase. Itu ya, teman-teman ya. Intinya itu. Ayo, lanjut. Nah, ini. Alur APS, ini ya, konsultasi, tidak ada kesepakatan, masuk ke mediator, non-lembaga tidak ada kesepakatan, mediator lembaga tidak ada kesepakatan, baru lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Syaratnya harus ada kesepakatan tertulis. Lanjut. Nah, ini Badan Mediasi Indonesia. Kira-kira lembaga-lembaga independen cara-cara APS ya, bisa melalui Badan Mediasi Indonesia atau BAMI. Nanti pelajari sendiri ya teman-teman ya. Ada BAMI, ini prosedur dan proses dalam BAMI, ya bisa dipelajari sendiri. Lanjut, ada IICT, jadi Indonesian Institute for Conflict Transformation. Ya, lanjut, ada Pusat Mediasi Nasional. Jadi ini adalah lembaga-lembaga yang ada di Indonesia dalam menyelesaikan perkara secara alternatif di luar pengadilan. Itu teman-teman ya. Lanjut, Perma nomor 1 2019 tentang mediasi di pengadilan. Lanjut. Ya.
Ya, lanjut. Lanjut terus. Kita lanjut ke arbitrase. Ya, ini arbitrase Pak ya. Ayo, atas lagi. Terus. Ya. Tadi APS sudah singkat ya, saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi APS itu adalah alternatif penyelesaian sengketa, model penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara yang saya sebutkan tadi, bisa konsultasi, bisa mediasi, bisa konsiliasi, bisa apa lagi? Melalui penasihat ahli ya, dan arbitrase terakhir. Dan ini adalah arbitrase. Ketika APS tadi deadlock, nggak ada titik temu, maka atas kesepakatan para pihak secara tertulis akan diselesaikan secara arbitrase, maka para pihak akan melakukan sidang di pengadilan arbitrase. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Ya, arbitrase sendiri teman-teman ya, berdasarkan Undang-Undang 30/99 ya, adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi ketika dari APS tadi deadlock teman-teman, maka secara tertulis para pihak sepakat penyelesaiannya melalui arbitrase, pengadilan arbitrase. Ya, lanjut. Ya, dari beberapa uraian dapat disimpulkan bahwa arbitrase merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan para pihak. Perjanjian tertulis yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Syaratnya harus tertulis, teman-teman ya. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Di luar peradilan umum. Arbitrase merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan profesional di bidangnya serta dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Jadi arbitrase ini suatu penyelesaian sengketa yang dimediatori atau ditengahi oleh pihak ketiga, teman-teman ya. Namanya itu adalah arbiter atau arbitrator atau hakim wasit. Kira-kira seperti itu. Sama, bisa hakimnya tunggal, bisa hakimnya tiga. Namanya majelis arbiter atau arbitrator atau arbiter. Itu adalah hakimnya. Kira-kira seperti itu ya. Yang memilih siapa? Yang memilih adalah para pihak sendiri. Itu ya. Pihak ketiga tersebut atau yang lebih dikenal sebagai arbiter atau majelis arbiter bertindak sebagai pembuat keputusan yang harus dipatuhi oleh pihak yang bersengketa. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Lanjut. Ya, jadi rumusan arbitrase seperti ini teman-teman ya. Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Jadi kesepakatan para pihak dibuat secara tulis, dibuat setelah timbul sengketa atau sesudah timbul sengketa. Jadi arbitrase ini hanya khusus menyelesaikan perkara di bidang perdata, teman-teman ya. Perdata apa itu? Khusus di bidang perdagangan saja. Perdagangan yang bagaimana? Saya jelaskan. Lanjut. Ya. Sengketa perdata khusus dalam ruang lingkup perdagangan. Yang dimaksud perdagangan dalam undang-undang ini adalah perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan haki. Di luar peradilan umum, out of state court dispute settlement. Jadi di luar peradilan umum. Jadi yang bisa diselesaikan perkara di arbitrase ini adalah khusus perkara perdata saja. Hanya perdata. Tetapi perdata khusus di bidang perdagangan. Ingat ya. Perdagangan yang bagaimana? Perdagangan yang sesuai dengan kriteria tersebut. Perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan haki. Itulah yang bisa diselesaikan di arbitrase. Di luar peradilan umum.
Jadi bukan peradilan umum, tapi di luar. Jadi namanya pengadilan swasta. Lanjut. Sebentar, saya minum ya. Terus. Ya. Klausul arbitrase. Pengertian perjanjian arbitrase suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa. Jadi ada syarat objektif dan syarat subjektif sebagian dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata ya, teman-teman ya. Bisa dipelajari sendiri. Lanjut. Ya. Jadi perjanjian atau klausul arbitrase merupakan persetujuan atau kesepakatan para pihak menganut asas pacta sunt servanda dan asas kebebasan berkontrak tercantum dalam pasal 1338. Jadi perjanjian itu terserah para pihak yang membuat, mau diisi apa saja terserah. Sepanjang khusus kaitannya dengan keperdataan dan khususnya adalah perdagangan. Itu teman-teman ya. Lanjut. Ya. Ini ya. Dalam perjanjian arbitrase dikenal dua macam klausul arbitrase, yaitu klausul pactum de compromitendo dan akta kompromis. Jadi pactum de compromitendo ini dibuat sebelum sengketa terjadi, sehingga pembuatnya dapat bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya. Kalau akta kompromis ini perjanjian khusus yang dibuat setelah terjadinya sengketa, guna mengatur tentang cara mengajukan sengketa yang telah terjadi. Jadi saya jelaskan ya. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, kewenangan arbitrase. Nah, ini teman-teman ya. Adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Jadi arbitrase ini mempunyai kewenangan absolut. Ketika para pihak si A dan si B sudah sepakat melakukan perjanjian tertulis secara arbitrase, bahasanya penyelesaian sengketa diselesaikan secara arbitrase, maka ketika salah satu pihak mengajukan ke pengadilan negeri, maka secara ex officio hakim pengadilan negeri wajib menolaknya. Karena apa? Karena sudah ada perjanjian arbitrase. Ini namanya sengketa absolut. Tidak bisa diselesaikan di pengadilan negeri. Karena para pihak sudah sepakat menyelesaikan perkara tersebut di arbitrase atau pengadilan arbitrase. Itu ya, teman-teman ya. Lanjut. Ya, kira-kira ini ya, keuntungan dan kelemahan arbitrase ya. Belajar sendiri sudah saya jelaskan, lanjut. Ya, kelebihan dan kelemahan arbitrase. Prosedur tidak bersifat berbelit-belit. Keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat. Biaya lebih murah, dapat dihindari ekspos dari putusan di depan umum. Hak hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih rileks. Para pihak dapat memilih hukum mana yang dapat diberlakukan oleh arbitrase. Para pihak dapat memilih sendiri arbiter. Dapat dipilih pula arbiter dari kalangan ahli dan bidangnya. Keputusan dapat apa ini? Lebih terkait dengan situasi dan kondisi. Keputusan umumnya final dan binding tanpa harus banding atau kasasi. Keputusan arbitrase pada umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan. Proses prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas, menutup kemungkinan untuk dilakukan forum shopping. Lanjut. Ya, sudah. Ya, lanjut. 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 Ya, sumber hukum arbitrase ini teman-teman ya. Jadi perjanjian arbitrase ini adalah sumber yang utama. Perjanjian para pihaknya tadi. Peraturan undang-undangan Undang-Undang 30, 48, Perma 1 2016. Lalu hukum internasional ini adalah piagam PBB, Konvensi New York 1958, UNCITRAL Model Law,
Protocol of ASEAN Charter and Dispute Settlement Mechanism. Lanjut. Ya, hukum acara arbitrase. Ya, ini. Saya jelaskan saja teman-teman ya, supaya ini ya, bisa mengena ya. Kalau teori itu kadang kan di awang-awang soalnya. Saya jelaskan di sini bisa ya, teman-teman. Nah, ini ya.
Bapak mic-nya. Ya. Halo. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. 180 hari waktunya. Oke. Nah, terus bagaimana ini? Ini perjanjian arbitrase. Hukumnya pakai hukum apa kira-kira? Hukum Malaysia, si B enggak mau. Si A enggak mau. Hukum Indonesia, si B enggak mau. Repot. Untuk mempertemukan ini bagaimana? Ya sudah. Terus bahasanya pakai bahasa apa enaknya? Bingung ya kan? Gimana kalau bahasanya pakai bahasa Mandarin saja? Tuh, bahasa Mandarin bagaimana? Wong saya ini orang Indonesia, ini si B. Bahasa Mandarin kan huruf kanji. Nggak bisa dibaca. Bagaimana? Gitu. Tetapi si A terus seneng. Oh, enggak apa-apa. Saya merasa terlindungi dengan bahasa Mandarin. Podo-podo gak ngerti ini. Gitu. Gimana? Supaya nanti supaya mendapat kekuatan. Gitu ya. Sepakat saya. Kalau bahasa Inggris sudah umum. Sama Mandarin. Sepakat nggak si B? Si B merasa juga, wah sepakat ini. Waduh nggak ngerti ini, tapi nanti ada jalur, ada solusi. Oke, sepakat. Bahasa Mandarin. Ya. Terus hukumnya bagaimana? Ini hukumnya yang repot. Bagaimana kalau pakai hukum Singapura saja? Pakai hukum Singapura, bahasa Mandarin. Di dalamnya ada, kalau terjadi sengketa pakai hukum Singapura. Bagaimana ini? Sama-sama berimbang, nggak pakai hukum saya juga nggak pakai hukumnya Malaysia. Oke, sepakat, sepakat. Pakai hukum Singapura. Apa bisa? Ya ini arbitrase. Nah, terus kalau terjadi sengketa, sidangnya di mana, Pak? Sidangnya nang Jepang aja. Nah, wes enak negara asing, mesisan wes. Kan gitu. Ini gimana ini? Bener tak enggak ini kira-kira seperti ini? Itu ya teman-teman ya. Bingung ya teman-teman ya. Perjanjiannya pakai bahasa Mandarin. Oh, tuh nggak ngerti ini. Iya toh, sepakat. Hukumnya pakai hukum Singapura. Kalau terjadi sengketa, forumnya di Jepang. Ribet ini. Itu ya teman-teman ya. Akhirnya apa? Ya inilah arbitrase. Apakah bisa? Ya, ini arbitrase teman-teman. Karena arbitrase ini jarang sekali praktisi berkecimpung di sini. Ya, karena memang sengketa ini rata-rata khusus. Meskipun ini internasional ya, meskipun di dalam secara nasional pun juga ada, tapi jarang sekali arbitrase. Itu ya. Kalau internasional seperti ini. Jadi si A orang Indonesia, si B orang Malaysia, jual beli batu bara 200 miliar. Karena sama-sama kepingin aman, karena ini uang ratusan miliar, ya kan? Ini juga pengen aman, maka disepakatilah perjanjian arbitrase. Di sini juga ada klausul arbitrase. Bapak mic-nya, iya. Ya, klausul arbitrase ya. Jadi ini namanya perjanjian pokok, teman-teman ya. Perjanjian pokok bahasanya jual beli batu bara bla 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 bla. Di sini disisipkan satu kesatuan menjadi perjanjian pokok, yaitu bila mana terjadi timbul sengketa maka bisa diselesaikan di Jepang sidangnya. Pilihan forum hukum pakai Singapura, bahasa Mandarin. Kenapa orang-orang seperti ini milih seperti ini? Kelihatannya rumit, enggak rumit. Karena waktu 180 hari selesai. Enggak ada upaya hukum. Final and binding. Kalau pengadilan biasa satu perkara 4 sampai 5 tahun kurang lebih ya. Kurang lebih. Bisa saja nanti perlawanan lagi. Bisa satu perkara ini 10 tahun enggak mari-mari. Ya. Kalian pernah dengar ya satu perkara sampai tahunan itu belum pernah dengar ya? Atau pernah yang ikut kantor advokat? Belum ya? Ya, inilah perkara. Perdata satu perkara aja tahunan.
bisa 5, 6, 7, sampai 8 tahun. Atau bahkan 10 tahun nggak selesai. Tapi arbitrase 180 hari tidak ada upaya hukum. Kalau perkara perdata ada upaya hukum. Apa itu? Banding, kasasi, PK. Itu ada apa? Ada asas apa? Finality opported. Ya. Jadi finality opported itu perkara itu harus ada akhirnya. Secara teori seperti itu. Tetapi dalam praktek tidak bisa seperti itu. Meskipun sudah PK, kadang yang kalah ini mengajukan perlawanan lagi. Entah itu perlawanan eksekusi lah, atau melakukan gugatan baru lah. Panjang. Ya. Kalau arbitrase uniknya seperti ini. Ya, sama-sama tidak mengerti perjanjiannya bahasa Mandarin. Ya. Baru tahu ya teman-teman ya. Ya ini arbitrase. Perjanjiannya bahasa Mandarin. Hukumnya pakai hukum Singapura. Kalau terjadi one prestasi diselesaikan di mana? Sidangnya di Jepang, John. Jadi kalau sidangnya di Jepang, pakai hukumnya hukum Singapura, bukan hukum Jepang. Bahasanya ya bahasa ini, Mandarin. Terus bagaimana menyelesaikan? Mudah. Kenapa mudah? Kan ada ahli. Itu teman-teman ya, ahli bahasa, ahli hukum. Nah, pengacara tinggal mengikuti saja. Ahli bahasa, ahli hukum itu pun juga tersumpah. Ketika berbicara itu tersumpah. Itu teman-teman ya. Sehingga inilah aman. Kenapa? Ketika ini sudah di DP 2 miliar, 20 miliar berarti sisa 180 miliar. Ini diikat dengan SKBDR, surat kredit berjangka dalam negeri atau letter of credit. Jadi ini tidak bisa kemana-mana uang. Enaknya di situ. Jadi uangnya si B ini tidak bisa dilarikan kemana-mana. Mancap di sini, teman-teman ya. Kalau ini sudah putus, maka ini langsung cair ke A. Misalkan si A, yang misalkan si B prestasi. Itu ya. Tapi kalau ini yang prestasi, maka batu bara ini juga akan lanjut ke si B. Otomatis ini cair juga. Jadi sama-sama punya kekuatan. Waktunya 180 hari. 180 hari itu berapa bulan? 6 bulan. Perkara sebesar ini diselesaikan 6 bulan selesai dan tidak ada upaya hukum lagi. Berakhir dengan akhir 6 bulan, kira-kira cepat atau lambat? Dibandingkan dengan perdata konvensional. Kalau konvensional bisa 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau kira-kira seperti itulah lamanya. Berarti cukup singkat nggak teman-teman? Ya inilah arbitrase. Ini arbitrase. Jadi arbitrase ini hanya khusus perkara perdata, ya, khusus perkara perdata dan kekhususannya itu di bidang perdagangan. Perdagangan yang bagaimana sudah saya jelaskan tadi ya, perniagaan, keuangan, perbankan, penanaman modal, perindustrian, dan hak atas kekayaan intelektual. Itulah yang bisa diselesaikan di arbitrase. Ya, silakan. Iya, perannya advokat sama dengan advokat konvensional pada umumnya. Oh, Indonesia, hire advokat Indonesia. Hire advokat Malaysia. Mempunyai kemampuan hukum, Pak. Sama-sama mempunyai kemampuan hukum. Ya. Bagaimana Pak menyelesaikan? Wong ini bahasanya bahasa ruwet kan gitu. Ya, bahasa Mandarin ya, Pak. Nah, terus ini hukumnya pakai hukum Singapura, sudahnya di sono Jepang. Peran advokatnya bagaimana? Ya sama, secara konvensional. Dia akan mengikuti sidang di apa namanya? Jepang ya, pakai advokat Jepang. Kira-kira yang artinya bahasa sana ya. Tetapi hukumnya tetap pakai hukum Singapura, ahli hukum Singapura. Jadi ini gandeng, Pak. Gandeng dengan ahli hukum, ini gandeng, jadi gandeng semuanya. Advokat kita cuma menganalisis dari terjemahan tersumpah yang dipaparkan di sini. Bahasa Mandarin tersumpah, dia bisa menganalisis.
hukum Singapura, hukumnya seperti ini, kalau investasi bla 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 seperti ini. Nah, forumnya di Jepang, otomatis kan bahasanya di sana kan Jepang, tapi mengikuti ini. Sehingga dia hanya ngikuti ahli saja, gandeng dengan ahli-ahli yang ada di sini. Gitu, Pak. Dia akan menentukan decision maker-nya dia. Oh, nanti larinya sini, sini, sini. Berdasarkan apa? Simpulan-simpulan daripada ahli-ahli yang didatangkan, yang memaparkan ini. Sama, secara konvensional. Hanya saja dia, decision maker-nya tetap dia, karena dia advokatnya. Cuman decision itu disimpulkan dari ini ahli-ahli yang ada di sini. Itu peranannya. Begitu, Pak, ya. Sama sebenarnya. Hanya saja caranya saja yang berbeda. Ya, silakan. Tapi tidak seperti pengadilan negeri satu bisa dua. Nah, saya bingung Pak, kalau Ya. terus di pikiran saya, kita bukan dari Pak. Betul memang. Jadi tetap di ruang lingkup pengadilan. Ya, pengadilan, forum. Jadi, arbitrase itu adalah pengadilan. Ingat ya teman-teman ya. Arbitrase itu adalah pengadilan. Hanya saja itu pengadilan bukan pengadilan miliknya negara. Pengadilan swasta. Namanya arbitrase. Atau kalau bahasa di peradilan umum namanya pengadilan negeri, istilahnya gitu ya. Istilahnya. Pengadilan negeri dengan pengadilan arbitrase. Ini istilah. Jadi arbitrase itu adalah pengadilan. Kenapa disebut penyelesaian perkara di luar pengadilan? Karena memang penyelesaiannya di luar pengadilan, tidak di pengadilan resmi miliknya negara. Itu. Sehingga kalau forum itu berarti tempatnya, tempat dia diadili di mana. Inilah uniknya arbitrase memang di sini. Ini keunikan arbitrase. Jadi para pihak bisa menentukan bahasa sendiri, hukum dan forumnya di mana. Itu ya teman-teman ya. Ini baik secara internasional maupun nasional. Meskipun ini sama-sama orang Indonesia, terserah. Diserahkan para pihak. Mau diselesaikan di arbitrase nasional miliknya kita di Indonesia, atau di negara lain, monggo. Meskipun itu orang Indonesia. Sepanjang usaha-usahanya ini terikat dan negara-negara ini terikat dalam perjanjian arbitrase. Terikat dalam keorganisasian dan keanggotaan organisasi arbitrase. Maka itu bisa dilaksanakan. Ya. Ya, independen. Jadi nanti saya jelaskan. Jadi ketika ini sudah diputus oleh majelis arbitrase, ini diputus bahwasanya dimenangkan oleh si A, dimenangkan si A, maka untuk melakukan eksekusi ini harus didaftarkan. Didaftarkan di mana? Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk apa? Untuk mendapatkan eksekuatur. Eksekuatur itu apa? Eksekusi. Karena arbitrase ini tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebelum didaftarkan di Pengadilan Negeri selama 30 hari sejak putusan dikeluarkan. Karena arbitrase ini adalah penyelesaian perkara berdasarkan kebijakan. Itu teman-teman ya. Bedanya di situ. Penyelesaian perkara berdasarkan kebijakan. Namanya aja di luar pengadilan, berarti kebijakan. Bagaimana cara untuk eksekusinya? Setelah menang, maka harus didaftarkan dalam waktu 30 hari sejak putusan dikeluarkan oleh forum yang ada di sini. Maka kalau di Indonesia didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi bagaimana Pak kalau sama-sama orang Indonesianya? Maka didaftarkan di Pengadilan Negeri tempat di mana tergugat berada atau termohon berada. Misalkan si B berada di Surabaya, si A berada di Jakarta. Maka setelah mendapatkan putusan dari forum, maka harus diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya. Itu kalau sama-sama Indonesia, itu teman-teman ya. Tapi dengan konteks menyelesaikan di Indonesia, gitu ya.
Karena arbitrase itu bisa saja sama Indonesia, milih hukumnya juga nggak ada di sini. Bisa saja milih hukumnya nanti hukum yang lain. Atau bisa saja pakai hukum Belanda. Itu ya teman-teman ya. Atau bisa saja tetap pakai hukum Indonesia. Semua itu diserahkan para pihak. Bebas. Para pihak yang memilih hukum, bahasa, dan tempat, para pihak yang juga memilih hakimnya, atau arbitratornya, atau majelis arbiter, atau hakim wasitnya. Jadi para pihak sendiri yang memilih semuanya itu. Sepakat para pihak. Oh, enggak harus, Pak. Yang saya contohkan ini kan internasional. Sama. Sama, bisa saja. Jadi si A dan si B sama-sama orang Indonesia, melakukan jual beli, harus ada perjanjian arbitrase, pilihan tempatnya di mana. Misalkan orang Indonesia itu ngomong, wis kita pakai hukum Indonesia saja, nggak usah hukum aneh-aneh. Kita pakai bahasa Indonesia, kita pakai hukum Indonesia. Kalau sidang di mana? Sidang di Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, tertulis, Pak. Arbitrase ini dasarnya itu adalah tertulis. Makanya saya jelaskan langsung supaya nggak mengambang pikirannya gitu. Kalau saya jelaskan teori pasti ngambang. Tapi kalau saya jelaskan di sini titik-titik nyantol, gitu ya teman-teman. Bukan. Jadi APS, alternatif penyelesaian sengketa, itu pilihan para pihak sebelum masuk ke pengadilan arbitrase. Jadi APS itu cara awal dulu, Pak. Cara awal dulu kita bisa konsultasi. Ya, kalau awalnya tidak ada perjanjian arbitrase, tetapi ketika para pihak menghendaki, ketika ada setelah perjanjian itu timbul sengketa, kemudian para pihak menyepakati gini aja, boleh, asal apa? Para pihak ini sepakat membuat perjanjian tertulis lagi. Itu namanya akte kompromis yang saya jelaskan tadi. Ada dua akte, klausul pactum de compromittindo. Jadi pactum de compromittindo itu adalah masuk dalam satu perjanjian arbitrase. Artinya sebelum terjadi itu sudah di backup dulu. Ketika terjadi sengketa diselesaikan di arbitrase. Kalau tidak ada, maka harus membuat perjanjian terpisah. Namanya akte kompromis. Akte kompromis itu dibuat setelah para pihak timbul sengketa. Tetapi karena di dalam perjanjian nggak ada arbitrase, maka tertulis dulu. Syaratnya harus sepakat. Gini aja, dari awal kan kita belum membuat perjanjian arbitrase, tapi kita sepakat menyelesaikan secara arbitrase. Gimana kalau kita diselesaikan secara arbitrase? Oke, silakan. Maka membuat akte kompromis. Ya, akte kompromis itu dibuat secara otentik, Pak. Kenapa? Tujuannya supaya tidak diingkari para pihak, karena akte otentik itu memiliki pembuktian yang sempurna. Itu. Jadi arbitrase juga bisa diselesaikan di negara kita, di Indonesia juga. Atau si A dan si B meskipun warga negara Indonesia, bisa saja di dalam perjanjian internasional nggak mau diselesaikan di sini, nggak mau pakai hukum sini. Itu terserah para pihak. Ya, silakan. Ya, wan prestasi yang bagaimana, Mas Topik? Ya. Ya, betul. Ini karena ini terikat, nggak bisa lari kemana-mana. Ini ada SKBDN atau LC. Jadi kalau prestasi, tapi syaratnya harus ada penyelesaian dulu melalui pengadilannya. Bukan hanya ini, bisa saja nanti dihukum lagi. Kira-kira ini sudah cair, dicarikan, dan dihukum apa? Keterlambatan, kerugian, dan sebagainya. Sama dengan perkara konvensional pada umumnya. Gitu ya. Jadi ini sudah miliknya si A, tetapi tetap dihukum untuk membayar lagi. Kira-kira seperti itu. Kalau memang putusannya menyatakan demikian. Kerugian. Ya, betul. Jadi siapapun yang menang di sini, maka wajib didaftarkan paling lambat 30 hari. Karena setelah 30 hari baru didaftarkan, maka percuma.
sia-sia waktu yang dikeluarkan dan biaya yang dikeluarkan. Karena apa? Tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Ya, jadi gini, misalkan ini bersifat internasional, maka si A harus mendaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi kalau sengketa antara pihak ini nasional saja, maka diselesaikan di tempat termohon atau tergugat. Misalkan sengketanya di arbitrase di sini kan di Jakarta Pusat. Ketika misalkan dimenangkan oleh si A, maka untuk memperoleh kekuatan eksekuatur harus didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya misalkan. Karena apa? Tempatnya si B ada di Surabaya. Untuk apa? Untuk memperoleh eksekuatur. Jadi tetap pengadilan campur tangan di tingkat akhir dalam konteks apa? Eksekuatur. Pelaksanaan eksekusi. Kalau nggak didaftarkan konsekuensinya apa? Ya sia-sia gugatan tadi di arbitrase. Buyar. Nggak punya kekuatan hukum. Tuh. Ya. Ya, itu pertanyaannya bagus. Karena tata cara arbitrase itu sama dengan kita berperkara di pengadilan konvensional pada umumnya. Perkara-perkara itu sudah ada patokannya. Sehingga bagaimana solusinya? Nggak ada solusi, yaitu harus dibayarkan. Setiap perkara itu harus berbiaya. Itu adalah konsep baik konvensional maupun arbitrase. Itu. Memang biayanya mungkin mahal dengan case-case yang seperti ini. Tetapi yang dicari para pihak itu ini loh sebenarnya. Kecepatan dan ketepatan. Hanya 6 bulan, clear and clean. Yang menang, yang kalah gak iso apa-apa. Sing kalah juga iso apa-apa. Mau nggak mau harus nurut karena nggak ada upaya hukum. Nggak ada banding kasasi PK, nggak ada. Ini kenapa para pihak kadang itu seneng di sini karena ini. 180 hari itu. Itu ya. Ya, gimana? Siapa lagi tadi? Ya. Hmm. Hmm. Ya, dalam konteks perdata melawan hukum itu ya, teman-teman ya. Ketika ini sudah diperjanjikan, maka semuanya itu dikesampingkan. Ketika perbuatan melawan hukum misalkan itu terbukti, maka itu akan diselesaikan secara tersendiri. Secara tersendiri. Baik bisa digugat secara pidana maupun perdata, melawan hukumnya ya. Tetapi konteks ini tidak bisa diganggu gugat. Bersifat absolut. Jadi yang dituntut adalah penuntutan hak masing-masing pihak. Masing-masing pihak berhak untuk menuntut hak masing-masing. Atas apa? Atas barang dan uangnya. Kira-kira seperti itu. Ketika di dalam lapangan, bagus, pertanyaan bagus. Ternyata di lapangan ternyata ada penipuan, penggelapan, dan sebagainya, Pak. Ini macet. Mau nggak mau nanti perkara di sini. Tetap menuntut hak. Ya, masalah perbuatan melawan hukumnya nanti diselesaikan secara tersendiri. Enaknya di situ. Mengesampingkan semuanya itu. Semua terlindungi. Nah, ini perlindungan arbitrase ada di sini. Itu teman-teman ya. Ini pertanyaan bagus. Karena memang di lapangan nggak nutup kemungkinan ada perbuatan jahat. Nipu kan gitu. Nah, ya, banyak itu. Atau dan sebagainya, surat-surat bodong kan gitu. Nah, itu. Karena ini sudah diikat di sini uang ini. Hari ini sama ini gandeng. Nggak bisa apa-apa. Terkunci kedua belah pihak. Kapan itu diselesaikan? Ya tergantung. Kalau nggak ada masalah ya cepat. Kalau ada masalah ya nunggu 6 bulan. Penuntutan haknya. Tetapi penuntutan perbuatan yang lain itu sesi kedua. Itu versi yang kedua setelah ini clear. Ini baiknya seperti ini. Kelebihannya di sini. Ya. Itu ya. Jadi kelebihannya ini. Kenapa orang-orang milih ini? Karena ini kelebihannya. 180 hari final and binding. Nggak ada upaya hukum.
Tidak bisa dibatalkan kecuali ada pembatalan lain hal-hal setelah putusan nanti saya jelaskan. Itu ya, sampai sini paham dulu? Iya. Oke, nanti Iya. Case kedua. Atau bisa saja langsung serta-merta tidak masalah. Karena ini perbuatan yang berdiri sendiri. Itu ya. Iya. Iya. Dasarnya perjanjian ini kan harus cakap para pihak. Dan bukan hanya 1320, tapi 1338. Artinya apa? Bebas membuat apa perjanjian di sini terserah, sakar si A dan si B. Yang penting syaratnya orang ini waras. Gitu ya teman-teman ya. Kan ada orang itu dewasa tapi pikirannya mencil-mencil itu kan harus diperiksa kan gitu. Kalau nggak waras ya repot nanti. Iya. Hmm. di sana itu kan ada kesepakatan. Hmm. Di situ kalau di itu kan kesepakatan itu ada lagi. Kita dari apa yang sedang atau beli ada jadi gelap. Berarti kalau kita buat ini nanti ada gelap, sementara ada apa namanya? File itu enak. Ya, bagus. 13 dulu syaratnya apa teman-teman ya? Apa? Sepakat. Cakap. Terus apa? Hal tertentu. Usaha halal. Ya. Sepakat. Berarti sepakat dulu ya. Cakap berarti orang ini sama-sama waras. Ada hal tertentu memang ada barangnya. Usaha halal tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, kalau ini dipaksakan ada satu kekhilafan 13, 21, 13, 23. Tuang tualin dan betrok 13, 23, 22. Ini harus dibuktikan dulu. Harus dibuktikan dulu. Coba 1321 ada yang bawa KUH Perdata. Saya nggak hafal soalnya. Ya. Ya, coba Mas. Nah, saya jelaskan ya. Bapak mengingatkan waktunya tersisa 35 menit. Oh, nggak apa-apa, sebentar aja. Ya, ya sudah, ini aja. Saya singkat ya. Ini 1321, 1322, 1323 ini ada suatu tuang dwaling dan betrok, ada suatu kekhilafan paksaan dan apa namanya cacat kehendak di dalamnya. Ya, ketika ternyata ini ada suatu paksaan harus dibuktikan dulu. Sepanjang 1320-nya terpenuhi, maka ini dikesampingkan. Itu nanti. Sepanjang 1320-nya terpenuhi. Maksudnya terpenuhi apa? Sepakat, orangnya waras. Ya, bukan dewasa wis anggap waras. Kalau dewasa pasti gitu ya. Waras. Hal tertentu jelas ada hal tertentunya. Apa? Batu bara. Kausa halal, perjanjian ini tidak bertentangan dengan undang-undang. Sepanjang ini 1320-nya sah, maka ini pembuktiannya nanti. Sulit untuk dibuktikan. Dipaksa bagaimana wong ini si A dan si B ini sudah terpenuhi. Nah, itu ya. Tetapi kalau dalam penerapan ini memang terbukti, maka ini bisa dibatalkan perjanjian ini. Dibatalkan. Nah, ini baru bisa dibatalkan. Kalau ini terbukti dulu, ya. Kalau ini nggak terbukti, sulit untuk dibatalkan. Terbukti misalkan ternyata orang ini nggak cakap, agak miring-miring, ada diagnosanya ini. Sebelumnya pernah dirawat di Menur, kan gitu, selama 2 tahun. Kira-kira seperti itu. Tetapi pada waktu membuat ini tidak terungkap. Itu ya teman-teman ya. Baru ada masalah, baru terungkap. Ini orang ini nggak waras. Ini loh. Buktinya Pak, 2 tahun. Ini ada 1 tahun, terus ini obatnya masih diminum terus. Nah ini membuat perjanjian ini nggak benar ini. Orang ini nah, bisa dibatalkan. Dan itu terbukti. Itu ya, berarti ada suatu ini, cacat kehendak di dalamnya. Kalau paksaan, sulit. Kalau perbuatan curang juga sulit. Bisa saja 1322 yang terpenuhi. Itu teman-teman ya. Baik, waktunya mepet.
Paham dulu ya teman-teman ya. Saya lanjutkan ya. Lanjut aja langsung. Kurang 30 menit ya. Iya, ya. Lanjut. Ya, lanjut. Kang Sabrina. Mau di situ. Ya, ya. Bukan, materi satu masih ini terakhir. Ini gampang ini. Ini singkat 5 menit ya, Mas. Betul ya. Ya, ini teman-teman ya, ketika berproses, ada terakhir adalah putusan arbitrase. Sama sebenarnya putusan arbitrase dengan sama pada umumnya. Ada irah-irahnya ya, teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Ya. Lanjut. Ya. Stop. Jadi bahwa sidang pembacaan putusan arbitrase ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase setelah proses pemeriksaan perkara telah dinyatakan berakhir ya, yakni maksimal 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Ya, seperti itu. Ayo, lanjut. Ya, putusan berdasarkan ex aequo et bono ya, demi keadilan berdasarkan ketentuan yang maha seperti itu ya. Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Kira-kira seperti itu ya. Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau timbul antara para pihak. Lanjut. Ya, dissenting opinion. Jadi maksudnya begini teman-teman ya. Hakim itu kan 3. Misalkan salah satu ini berbeda pendapat, maka dissenting opinion ini akan dicatatkan dalam putusan. Jadi 2 pendapatnya sama, 1 pendapatnya berbeda. Maka itu namanya dissenting opinion harus dicantumkan dalam putusan. Sama dengan konvensional, kira-kira seperti itu ya. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, stop. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Ini teman-teman ya. Arbitrase atau kuasanya wajib mendaftarkan asli atau salinan autentik putusan arbitrase. Sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman ya. Selama 30 hari untuk mendapatkan eksekuatur sudah saya jelaskan pada waktu praktek. Lanjut. Ya, dalam waktu paling lama 30 hari teman-teman ya. Pasal 59 ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Setelah putusan harus diserahkan kepada pengadilan negeri setempat. Ya, ayo lanjut. Stop. Jadi norma yang terkandung dalam pasal tersebut, lanjut.
Nah, ini final and binding putusan arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak dalam hal. Nah, ini para pihak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Putusan dilaksanakan, sudah saya jelaskan tadi ya, perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak. Itu ya. Putusan arbitrase memiliki kekuatan final dan mengikat sejak dibacakan dan diberitahukan kepada pihak berperkara. Putusan arbitrase merupakan putusan tingkat satu-satunya dan terakhir, tidak terdapat proses banding atau kasasi sebagaimana proses peradilan perdata pada umumnya. Ya, karena itu secara teoritis proses arbitrase lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan lainnya. Jadi nggak ada upaya hukum, teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini pembatalan putusan arbitrase. Nah, apakah putusan arbitrase bisa dibatalkan, Pak? Iya, bisa saja. Sepanjang memenuhi syarat-syarat yang tersebut sesuai dengan pasal 70 mengatur tentang dapat dibatalkannya putusan arbitrase melalui permohonan yang diajukan oleh para pihak dengan alasan putusan arbitrase mengandung unsur sebagai berikut. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Itu ya teman-teman, ada perbuatan melawan hukum yang ditanyakan Mas tadi ya. Ternyata setelah diputus arbitrase tadi di sini, ternyata para pihak kan nggak ada upaya hukum nih, banding kasasi kan nggak ada, tapi ada penuh siasat pada waktu pemeriksaan, maka diperiksalah lagi bahwasanya pada waktu putusan diajukan diakui ada dokumen palsu dibuat sebagai bukti, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, jadi ada dokumen yang menentukan, tetapi itu nggak dibuktikan, nggak dilampirkan, tapi disembunyikan. Itu teman-teman ya. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Nah, inilah salah satu sebenarnya secara implisit upaya hukumnya ada di sini. Secara implisit meskipun secara praktik tidak ada upaya hukum. Nggak ada banding, kasasi nggak ada beda. Tetapi kita harus jeli. Ketika putusan itu dibuat memenuhi salah satu dari kriteria ini, maka upayanya ada di sini. Bisa melakukan apa? Pembatalan. Itu teman-teman ya. Lanjut. Nah, sudah ya, jelaskan lanjut. Ya, proses pembatalan putusan arbitrase tersebut dihasilkan secara tertulis di Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan tersebut pada Pengadilan Negeri sama. Jadi dalam waktu 30 hari tadi setelah diputus, karena ini ada suatu perbuatan curang di dalamnya, maka dalam waktu 30 harus didaftarkan pembatalan itu. Diproses lagi. Apakah ini putusan ini benar-benar batal karena alasan yang disebutkan dalam pasal 30, ataukah ini karangan dari para pihak, salah satu pihak saja untuk apa? Menunda-nunda putusan atau menunda-nunda eksekuatur. Itu teman-teman ya. Ya. Permohonan sudah ya. Sudah. Ya, sudah, teman-teman. Akibat hukum pembatalan putusan arbitrase. Misalkan putusan tersebut dibatalkan, maka permohonan harus diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri mengandung norma bahwa yang berwenang membatalkan putusan arbitrase adalah Pengadilan Negeri di tempat kedudukan termohon. Jadi bagaimana tata cara pembatalannya? Termohon ini misalkan kalah, misalkan ini ada di Surabaya, maka diajukan di Surabaya permohonan pembatalannya. Itu teman-teman. Jadi proses pembatalan itu baru dilakukan di pengadilan atau di tingkat peradilan umum ya, yaitu di Pengadilan Negeri. Tetapi ketika proses perselisihan yang ada di sini diselesaikan secara arbitrase. Jadi secara implisit upaya hukum yang dilakukan ketika si B kalah itu menganalisis putusan pada waktu pemeriksaan di sini apakah ada kepalsuan atau perbuatan curang atau perbuatan melawan hukum dalam proses pemeriksaan. Ketika itu diduga ada, maka diajukan di Pengadilan Negeri, di mana di tempat termohon berada. Itu ya. Nah, ini. Hukumnya di situ, teman-teman.
secara nggak langsung ya. Tetapi secara praktik tidak ada upaya hukum, baik banding, kasasi maupun PK. Lanjut. Ya, lanjut. Sudah. Ya, sudah. Kembali ke materi 2. Ya, itu ya, teman-teman. Jadi arbitrase itu secara praktik, sekali lagi tidak ada upaya hukum, baik banding, kasasi, PK tidak ada bersifat final and binding. Tapi secara implisit, bisa disiasati ketika putusan itu pada waktu pemeriksaan terjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ada perbuatan curang, dokumennya palsu, disembunyikan, putusan berdasarkan tipu muslihat, baru bisa diperiksa di dalam pengadilan negeri. Caranya apa? Memeriksa pembatalan putusan, bukan memeriksa pokok perkara. Beda teman-teman ya, putusan itu harus dibatalkan. Konsekuensinya kalau batal, ini kembali lagi ke semula. No. Lanjut materi 2. Saya sampaikan. Materi 2 masih. Ya. Awal. Ya. Gini teman-teman ya, proses beracara di pengadilan kira-kira sama ya. Pada prinsipnya sama. Di dalam arbitrase ini Undang-Undang 3099 itu mengatur hukum material dan formil bagaimana caranya kita bersidang. Tetapi di dalam proses persidangan pun juga sebenarnya secara hakikat berprinsip pada hukum acara perdata, HIR. Kira-kira seperti itu. Melalui apa? Itu ada kuasa. Lanjut, Sabrina. Ya, lanjut. Ya, ada surat kuasa. Dasarnya apa? Ya, ini, teman-teman. Ya, sudah. Ya, tetap teman-teman ketika beracara di pengadilan ada surat kuasa. Dasarnya apa? Hukum acara perdata. Ya, HIR, Indonesia Reglement. Ya, atau RBG, Reglement Within Western. Ini berlaku di luar Jawa dan Madura, ini berlaku di Jawa, Madura. Sama, harus ada kuasa. Meskipun dalam 3099 sendiri mengatur hukum acara formilnya. Itu ya, lanjut. Ya, bentar. Kuasa. Ya, kuasa. Yang atas, Sabrina. Ya. Nah, so. Ya. Gimana, Pak? Yeah. Ya, otomatis sepakat antara Bapak dengan klien. Sehingga ketika nanti, ya silakan. Ya, ini pertanyaan bagus teman-teman ya, kan dalam praktek itu. Jadi dalam kesepakatan kita dapat honor 1M atau 100 juta, itu karena sudah bersepakat diatur 1320 tidak melanggar kode etik ataupun melanggar hukum-hukum yang lain. Ya, karena gini, karena advokat ini kan profesional teman-teman ya. Ketika kalian di-hire oleh klien, tentunya yang menjadi tolok ukur pekerjaan kalian itu dari surat kuasa. Dan surat kuasa ini bersifat khusus menangani ya perkara itu. Kira-kira perkara apa? Arbitrase, ya arbitrase. Tidak melebar ke lainnya. Nah, lazimnya surat kuasa itu nanti dibuat dengan perjanjian tersendiri. Surat kuasa sendiri, perjanjian sendiri. Perjanjian apa? Pekerjaan kaitannya dengan kuasa tadi. Termasuk apa? Ada honorarium, ada apa? Entah itu
perjalanan dinas dan sebagainya. Nanti kalau keluar kota dan sebagainya nginep di mana, Pak? Kalau nggak ada akomodasi. Kira-kira seperti itu dituangkan. Bukan hanya 13.20 tapi bebas. 13.38 sepanjang bebasnya itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Itu ya, 13.38 harus di poin utama itu. Karena para pihak itu bebas membuat satu persetujuan. Sepanjang para pihak menyetujui ya sah-sah saja. Itu penting. Sehingga dalam membuat kuasa itu jangan sampai keliru teman-teman, fatal nanti. Ya, terutama dalam perjanjian aksesorinya yaitu perjanjian success fee atau kesepakatan jasa hukum atau honorarium. Silakan, bebas. Itu teman-teman ya. Lanjut. Ya, pendaftaran gugatan. Ya, ini sama seperti pendaftaran gugatan pada umumnya ya. Kalau di Indonesia ini, arbitrase di Indonesia ada namanya BANI. Ya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu. Di mana? Di Jakarta sana. Lanjut. Sama. Jadi sama dengan proses gugatan perdata pada umumnya, pendaftarannya. Lanjut, Sabrina. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Nanti pelajari sendiri teman-teman ya. Saya jelaskan poin-poinnya saja. Waktunya nggak nutut. Ya, lanjut. Terus. Ya, penunjukan majelis arbiter. Sudah saya jelaskan tadi ya, teman-teman ya. Ya, ini. Sudah. Ya, pemberitahuan kepada lawan. Jadi setelah didaftarkan, sama dengan pengadilan konvensional pada umumnya, diberitahukan pada pihak. Kira-kira kalau di pengadilan konvensional itu direlas, dipanggil untuk sidang. Sebelumnya sidang tentunya tahapan adalah mediasi dulu gitu teman-teman ya. Lanjut. Ya, jawaban lawan dan penunjukan arbiter sama nanti bisa dipelajari, sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, penunjukan arbiter dan biaya arbiter sudah nanti dijelaskan. Ya, kira-kira sebentar. Stop. Sama teman-teman ya. Nah, ini ada biaya-biaya di sini. Ini hanya ilustrasi teman-teman ya. Pada prinsipnya sama dengan biaya di pengadilan pada umumnya. Jadi berperkara itu dikenakan biaya. Lanjut. Ya, acara mediasi. Jadi setelah para pihak sudah dihadirkan, maka acara yang dimulai awal sebelum masuk pokok materi itu adalah mediasi dulu. Kalau mediasi nggak ketemu, baru masuk ke pokok perkara. Kalau di dalam mediasi sudah ketemu, sudah berakhir, berarti selesai. Berakhir. Artinya apa? Buat akte perdamaian nanti dibawa ke majelis pemeriksa perkara untuk ditetapkan bahwasanya perkara itu berakhir dengan perdamaian. Jadi, sehingga para pihak tidak bisa memungkiri. Dan kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrafan gewisde. Lanjut. Ya, replik. Jadi replik ini sudah tahu teman-teman ya. Replik ini jawabannya penggugat. Ya, jadi ketika penggugat membacakan gugatan, maka si tergugat mengajukan replik, gitu ya. Baru si penggugat mengajukan replik. Lanjut. Ya, sama ya, sudah saya jelaskan tadi. Lanjut. Pembuktian. Nah, disinilah sebenarnya hakikatnya kita berperang dalam proses peradilan itu di sini, teman-teman. Karena perdata itu pembuktiannya harus jelas, teman-teman ya. Ada privilege evidence, jadi ada bukti tertulis apa aja, bukti dalam pengadilan, hukum acara perdata 164 ya, coba ada yang bawa HIR ya, tertulis ya, tertulis saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ya, ini namanya privilege evidence teman-teman ya. Dalam hukum perdata ini wajib ada. Kalau ini nggak ada, ini semuanya percuma. Jadi ini adalah tertulis, ini adalah privilege evidence. Ingat, ketika kalian menggugat secara perdata, pastikan ini harus kuat dulu tertulisnya. Karena ini adalah privilege evidence, bukti yang utama dari yang terutama.
Karena hakikat dari pembuktian kita gugat perdata itu, kita perang pembuktian secara formil. Hakim tidak melihat secara materialnya. Formilnya yang penting tertulisnya ada dan itu sudah sah, benar dibuatnya, ya sudah. Berakhir. Itu ya teman-teman ya. Lanjut. Ya, nah ini ya. Berdasarkan pasal 1866 ya, 16 R ya. Kira-kira itu buktinya ya. Lanjut. Kesimpulan. Ya, kesimpulan ini adalah bagian daripada fakta-fakta persidangan dirangkum, dibuatkan kesimpulan oleh para pihak, baik tergugat maupun penggugat. Lanjut. Baru putusan. Dalam waktu paling lama 30 hari sejak ditutupnya persidangan, majelis arbiter wajib menetapkan putusan akhir. Ketentuan jangka waktu ini dapat diperpanjang secukupnya atas pertimbangan majelis arbiter. Selain putusan akhir, majelis arbiter juga berwenang menetapkan putusan pendahuluan, putusan sela, atau putusan parsial. Jadi sama dengan proses hukum acara pada umumnya. Lanjut. Ya, jadi ini ya sudah didaftarkan ya dalam waktu 30 hari tadi saya jelaskan ya untuk mendapatkan eksekuatur. Lanjut. Nah, ini ya cara-caranya ya sudah saya jelaskan tadi. Lanjut. Eksekusi. Ya. Ini ya. Perintah sebagian dimaksud dalam pasal 1 diberikan sudah saya jelaskan tadi ya, teman-teman ya, dalam proses teori tadi. Lanjut. Ya, lanjut terus. Ya, ternyata sudah berakhir, teman-teman ya. Jadi obat nggak punya duit, talangin mengatasi masalah ya. Jadi berhentilah mencari orang yang sempurna, cukup cari orang yang punya uang, mobil, dan rumah. Manusia boleh berencana, tapi saldo juga yang menentukan. Terima kasih, teman-teman ya. Baik, saya akhiri teman-teman ya. Bisa diberi aplaus teman-teman. Masih tersisa 10 menit Bapak. Pertanyaan lagi, satu pertanyaan. Ya, silakan. Ya, ya, silakan. Oke, mic. Jika arbitrase nasional tadi kan disampaikan didaftarkan di pengadilan negeri untuk mendapat kekuatan eksekutorial. Lalu yang jadi jika arbitrase nasional itu kan didaftarkan di pengadilan negeri, Pak. Sedangkan internasional atau pihak berperkaranya dengan pihak asing itu didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu yang jadi pertanyaan saya, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu punya kekuatan eksekutorial jika objek sengketanya itu di luar atau memaksa badan atau subjek hukum luar negeri untuk melakukan eksekusi, Pak? Sudah, Pak, itu aja. Ketika terjadi urusan arbitrase bisa kan? Ya. Itu harus ada anggota organisasi arbiter di negara-negara mana tempat itu ada usahanya. Seperti itu ya. Kenapa itu harus dilakukan eksekutor melakukan dan Jakarta Pusat? Karena itu hukum acaranya di situ. Ketika ini terjadi dan diputus menang pihak Indonesia, maka untuk menentukan eksekutor itu harus didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nanti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan berkoordinasi karena ini kaitannya dengan hak-hak yang harus diberikan kepada Indonesia. Entah ini disimpan di mana, misalkan ini disimpan di garansinya tadi di Singapura misalkan, ya kan? Maka Indonesia ini akan mengirimkan eksekutor itu kepada Singapura. Singapura silakan, ini dicatatkan. Berdasarkan putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Itu hukum formil yang diatur dalam UU 3099. Wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memperoleh eksekutor. Maksudnya ini bisa dieksekusi dari si A tadi. Ya, cukup. Sama satu lagi, Pak. Ya. Terkait mediasi, Pak. Yang ingin saya tanyakan itu ketika ada kesepakatan tertulis dengan mediasi saat proses mediasi dan
tertuang dalam tertulis ya Pak ya sama mediatornya itu apa ketika untuk didaftarkan atau dicatatkan di pengadilan negeri itu mediatornya harus terdaftar di pengadilan negeri setempat atau selama punya sertifikat atau Ya, kompetensinya gitu itu gimana Pak? Ya, jadi gini, teman-teman, ini kaitan dengan pokok materi ya. Ketika akan melakukan persidangan sesuai penjelasan saya yang saya jelaskan dalam buku acara ini ya. Jadi setelah didaftarkan, pengadilan akan mengirimkan apa? Relas atau panggilan kepada para pihak untuk hadir dalam persidangan. Hadir dalam persidangan ketika para pihak hadir barulah dimulai pemeriksaan perkara itu. Pemeriksaan perkara tidak boleh dimulai langsung dari pokok perkara, tetapi harus melalui mediasi dulu, karena itu sifatnya wajib. Nah, mediasi inilah yang nanti ditunjuk oleh pengadilan pemeriksa perkara, entah itu mediatornya dari hakim di dalamnya setempat ataukah mediator dari luar. Artinya meskipun dari dalam maupun dari luar sepanjang itu terakomodir di situ, terdaftar di situ, maka dia punya hak untuk menjadi mediator. Salah satunya syarat memang harus ada brevet, gitu ya teman-teman ya. Nah, mediator inilah nanti yang memediasikan para pihak di jalannya pemeriksaan itu sebelum masuk pokok materi. Di mana di pemeriksaan di mediasinya ya di pengadilan itu. Bukan di luar, ya, bukan di luar, karena ini sudah masuk tahapan pemeriksaan. Ketika di dalam mediasi di pengadilan itu sebelum masuk pokok materi sudah ada titik temu para pihak, maka dibuatkanlah akte perdamaian. Setelah dibuatlah akte perdamaian, maka dibawa ke majelis pemeriksa pokok perkara, ya di pengadilan yang sama. Artinya agenda sidang berikutnya, entah itu minggu depannya gitu ya. Hari ini ada titik temu, misalkan hari Senin ada temu, maka Senin berikutnya atau tergantung 3 hari setelahnya, tergantung kebijakan pemeriksa perkara, bisa dikembalikan. Majelis ini sudah terjadi para pihak sepakat damai. Maka perkara pokok perkara tidak akan dilanjutkan. Maka akte perdamaian itu ditetapkanlah oleh hakim pemeriksa perkara untuk mendapatkan apa kekuatan hukum. Bahwasanya para pihak berakhir dengan perdamaian. Tujuannya ditetapkan itu supaya tidak mencela-mencela. Kalau ke depan sudah ditetapkan mencela-mencela tidak bisa, karena perdamaian itu sudah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Karena apa? Ditetapkan di dalam pemeriksaan perkara melalui hakim pemeriksa perkara. Itu hakikatnya mediasi. Itu Mas ya. Lanjut. Satu lagi ya. Ya, satu lagi terakhir. Ya, silakan. Ya, putusan. Ya, coba ulangi Mas. Namanya siapa? Lupa sih. Saya Yohanes, Pak. Ya, Yohanes. Jadi gini, Pak, misalkan si A dan si B ini melakukan penyelesaian secara arbitrase, Pak ya. Nah, ketika si A ini dalam prakteknya melakukan penipuan, otomatis kan konsekuensi hukumnya kan dapat dibatalkannya suatu putusan, Pak. Nah, apabila kita melakukan pembatalan itu apa bisa disertai tuntutan ganti rugi? Karena kan waktu arbitrase itu juga kan membutuhkan kayak energi, waktu, dan tenaga, Pak ya. Itu kan merasa dirugikan apabila memang pihak lawan melakukan kecurangan, Pak. Apa bisa ketika kita mengajukan pembatalan itu disertai tuntutan ganti rugi, Pak, Ya. pada pengadilan? Ya. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, bagus teman-teman ya. Jadi setiap kalian melakukan perbuatan hukum, ya, perbuatan hukum dalam hal tuntutan di pengadilan ya, tentunya pasti harus disertai tuntutan ganti rugi. Apakah itu bisa? Ya. Karena apa? Waktu kalian, tenaga, pikiran, terus biaya-biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Ternyata putusannya mengandung tipu muslihat atau dokumen-dokumennya ternyata palsu, kan gitu. Nah, itu bisa diajukan bersamaan dengan pembatalan putusan, bisa. Tidak hanya itu, tuntutan-tuntutan yang lain dalam case-case yang lain pun juga sama. Makanya ada gugatan perdata itu ada tuntutan ganti rugi baik material maupun imaterial. Material itu adalah ganti rugi yang nyata. Imaterial itu adalah hilangnya tenaga, pikiran, waktu disesuaikan dengan kedudukan, kondisi, dan jabatan dari pihak yang dirugikan. Dan itu harus tersirat. Bukan hanya anggar ngomong, nggak boleh. Tersirat, bisa dibuktikan material itu. Minimal ada gambaran.
Itu teman-teman ya. Baik, cukup. Ya, cukup. Baik, saya akhiri teman-teman ya. Selamat pagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya undang para peserta PKPA untuk melaksanakan sesi foto bersama pemateri kita hari ini bersama Bapak Dr. Hari Wibisono. Silahkan mengatur formasi Bapak di depan.